Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Mengasihi. Renungan oleh Bruder Yohanes Suparno, Ukar. Sahabat Cafe Rohani, hukum rimba berlaku, siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa kuat, dia yang menguasai dan merajai daerah itu. Hari ini Yesus juga berbicara mengenai peraturan atau hukum. Orang Saduki dan ahli Taurat mempertanyakan mengenai hukum utama dan hukum pokok. Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Tuhan secara total dan juga kepada sesama seperti kepada diri sendiri menjadi yang utama. Termasuk mengasihi alam semesta juga menjadi utama di zaman sekarang ini. Hukum mengasihi dan mencintai ini seringkali juga sudah membaur dengan prinsip-prinsip ekonomi atau bisnis. Kalau saya mengasihi Allah dengan total, apa yang saya dapatkan dari mengasihi Allah itu? Demikian juga dengan sesama. Saya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu apa yang bisa saya dapatkan? Mentalitas bisnis merasuki kehidupan rohani umat beriman. Relasi kasih umat Allah dengan Tuhan disamakan dengan relasi bisnis. Kalau saya mendapat untung dari relasi itu, maka relasi ini akan saya lanjutkan. Tapi kalau tidak ada untungnya, saya sudahi saja. Tidak luput pula dari relasi kita dengan alam. Kalau tidak menguntungkan, maka tidak mau. Kalau menguntungkan, maka akan dilakukan dan bahkan tidak peduli lagi akibat yang ditimbulkan. Lalu bagaimana dengan kita yang menamakan diri sebagai manusia beriman? Apakah kita ikut terpengaruh dengan arus perkembangan zaman ini dalam beriman kepada Tuhan dengan menghitung untung rugi? Mari kita berusaha tetap mengasihi Allah dengan total dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.